أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر. صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء، أعطيتنا. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Mari kita persilakan kepada guru kita semuanya, Mas Hazir Rahim, untuk menginspirasi dan berdiskusi dengan kita semuanya. Monggo Mas Hazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, di pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan diskusi kita. Mudah-mudahan semua yang sudah kita mulai sejak awal benar-benar memberikan keberkahan bagi kehidupan kita, merubah jiwa kita, memperbaiki diri kita sekecil apapun itu, tapi insya Allah progresnya bisa terus berlangsung secara istiqomah. Kita telah bersama-sama sampai di sebuah surat yang bagi saya juga sangat menarik karena memberikan suatu penyadaran tentang diri dan juga tujuan hidup ini, yaitu surat At-Takatsur. Dan alhamdulillahnya kita kemarin telah cukup banyak bersama-sama berdiskusi tentang satu kata kerja dalam ayat pertama, yaitu alha yulhi, yang akar katanya berasal dari lahwun. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua tadi sudah memberikan banyak keywords atau kata-kata kunci yang berkenaan dengan makna lahwun. Semuanya menarik, semuanya juga memberikan sebuah pemaknaan atau persepsi tertentu terkait kata lahwun. Cuma mungkin sebagai sebuah review, kita semuanya kemarin sudah sempat membahas bahwa lahwun itu adalah suatu bentuk halangan ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Cuma bukan sekadar halangan, tapi halangan yang ada dalam jiwa kita. Karena halangan itu kan ada banyak. Maka analogi perjalanan itu mungkin kurang lebih bisa memberikan sebuah penggambaran yang baik tentang makna alha. Karena ketika kita sedang berjalan itu kadang-kadang yang menghalangi kita itu barrier fisik. Itu tidak disebut sebagai lahwun. Nah, lahwun ini adalah halangan, barrier, blok yang sebetulnya muncul dari dalam diri kita. Karena yang ada di luar kita itu sebetulnya tidak secara langsung menghalangi kita. Seperti orang yang sedang berjalan, tiba-tiba berhenti karena melihat suatu peristiwa di sekitarnya atau melihat suatu pemandangan yang indah gitu ya. Itu kan sebetulnya tidak seharusnya menghalangi kita dari tujuan awal, tapi karena pikiran kita sudah tertarik ke sana, pikiran kita sudah tertawan ke arah itu, maka kita akan berhenti dan terlena. Akhirnya kita lupa bahwa
Tujuan kita bukan di situ. Apalagi kalau waktunya cuma sedikit ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini akan ini akan menjadi persoalan yang lebih serius karena ad- tidak segala sesuatu itu bisa kita selesaikan dalam waktu yang panjang. Kisah hidup kita pun mungkin seperti itu. Jadi ketika kita tertawan, jiwa kita terlena, kalau kita tidak memperoleh momen titik balik, momen kesadaran, bisa jadi kita tertawan sementara umur kita untuk sadar itu sudah habis. Nah, ini agak berbahaya. Maka mudah-mudahan dengan permenungan kita terhadap ayat ini, kita bisa lebih mawas diri ya. Kita bisa lebih menjaga dan memperhatikan diri untuk kembali menata perjalanan kita. Ya, sudah merupakan kewajaran dan itu adalah bagian dari hidup ini bahwa kita mungkin akan tertawan pada beberapa hal di dunia ini. Cuma kita jangan lupa bahwa dunia ini dunia bukan akhirat. Akhirat itu kan akhir, gitu ya. Yang akhir itu yang di sana, gitu ya. Jadi yang kita peroleh kenikmatannya dari dunia ini itu sementara, maka jangan memberikan effort yang abadi untuk hal yang sementara. Jadi berdasarkan pemaknaan kita tentang kata lahu, kita bisa sampai sama-sama pada kesimpulan bahwa kata ini merupakan halangan internal buat diri kita. Nah, halangan internal itu yang disebut sebagai unsur-unsur pengganggu ya. Karena apa? Kita mengizinkan sesuatu itu mengganggu pikiran dan jiwa kita. Tapi itu sebetulnya ada dalam kendali kita. Kita yang memutuskan apakah kita akan terganggu atau tidak terganggu. Kita juga kemarin sudah membahas beberapa penggunaan Al-Quran tentang kata lahu dan itu semua tujuannya satu, untuk memberikan kesan pada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bahwa kata lahu ini benar-benar memiliki makna yang sudah kita singgung sebelumnya. Nah, tapi kadang-kadang dia diterapkan untuk ucapan gitu ya, seperti lahwal hadis. Kadang-kadang dia digunakan untuk kalbu. Nah, bahwa ada kalbu. Kalbu ini sebetulnya penekanan terhadap makna lahu itu ya, bahwa lahu itu kategorinya ada di kalbu, bukan ada di luar diri kita. Perdagangan ini cukup serius ya, redaksi Al-Qur'annya, karena tijarotan aulahwan, seolah-olah tijaroh itu yaitu lahu itu sendiri. Begitu juga digunakan untuk bersamaan dengan permainan gitu ya, lahun wa apa wa mal hayatu dunya illa, gitu kan, laibun wa lahwun. Nah, kalau yang di sini allazina takhuzu dinahum lahwan walaiban. Ada beberapa ayat yang menyandingkan kata lahu ini dengan laib. Cuma yang kita kemarin bawa contohnya di sini itu adalah contoh agama ya. Yang kemarin juga sempat menimbulkan beberapa pertanyaan. Ya kita skip saja. Begitu juga kata lahun ini digunakan dan disandingkan dengan kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasur. Nah, kadang-kadang juga kata lahun ini dikaitkan dengan harta ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian atau keturunan-keturunan kalian itu membuat kalian menjadi terhalang pikirannya, terhalang jiwanya, tertawan hatinya, gitu ya. Nah, itu penggunaan kata lahwun yang sebetulnya lebih daripada ini ya. Kalau kita mau kumpulkan semuanya dalam Al-Quran itu cukup banyak. Di sini saya kira saya ingin kita coba
untuk berhenti sejenak, memberi porsi khusus ya terhadap satu ayat yang menurut saya unik, dan apa namanya, sepertinya akan memperluas persepsi kita tentang kata lahwun itu, yaitu surat Al-Hadid ayat ke-20. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad." Jadi ada 5 tahapan atau ada 5 sifat yang disampaikan oleh Al-Quran terkait kehidupan dunia ini. Jadi kalau kita bertanya sama Al-Quran bagaimana Anda, ya dalam tanda petik, mendefinisikan kehidupan dunia ini, ya begini definisinya. Ya, unik ya. Dan kadang-kadang kita itu mungkin tidak memberikan porsi itu terhadap diri kita. Tapi kalau misalkan tidak ada Quran, ini katakanlah misalkan tidak ada ayat ini, ada yang bertanya sama kita, kehidupan dunia itu apa sih? Mungkin kita akan sulit tuh untuk mencatatnya. Nah, kita perlu salah satu poin buat saya secara pribadi ya, ketika ketemu sama ayat-ayat seperti ini, itu membuka laboratorium-laboratorium dalam diri. Jadi ketika Al-Quran mendefinisikan sesuatu, itu sebetulnya buat saya kadang-kadang membawa pertanyaan juga, membawa refleksi juga bahwa, oh iya ya, kenapa saya nggak bertanya itu sebelumnya buat diri saya ya? Kalau misalkan Al-Quran tidak ada, kira-kira apa yang saya pahami tentang itu ya? Nah, begitu juga di ayat ini, ketika Al-Quran berkata, wa'lamu annamal hayatud dunya, jadi ketahuilah. Jadi seolah-olah kayaknya kita tuh kayaknya nggak pernah bertanya tentang hal itu ya. Al-Quran yang ngasih tahu nih, ngasih informasi itu. Jadi ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah 5 hal ini. Yang pertama itu bermain, yang kedua itu lahu, yang dalam terjemahan Depak disebut sebagai kelengahan. Yang ketiga itu adalah zina, itu perhiasan. Yang keempat itu adalah tafakur, bermegah-megahan. Dan yang kelima itu adalah, sorry, ini kayaknya di terjemahan Depak cuma 4 ya yang diterjemahin ya. Satu, dua, tiga, empat. Oh nggak benar. Serta berlomba-lomba 5 dalam banyaknya harta dan keturunan. Nah, jadi takasur di sini oleh Kementerian Agama didefinisikan sebagai berlomba-lomba dalam banyaknya harta, berlomba-lomba lah ya, fil amwal wal aulad, itu dalam banyaknya harta dan keturunan. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, yang kenapa kita dan saya ngerasa perlu untuk kita berhenti sejenak di ayat ini, karena ini ayat yang memberikan picture lebih luas kepada kita tentang makna dunia ini. Kalau misalkan di Al-Hakumut Takasur itu yang disorot cuma satu eh, konsep saja tentang kehidupan dunia. Nah, di sini yang di ayat ini itu kita diberikan sebuah konsep yang lebih luas lagi tentang kehidupan dunia, yang bahkan menurut sebagian mufasir ini menggambarkan 5 tahapan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita sampai usia 40 tahun kurang lebih, kalau misalkan setiap periodenya dibagi 8 ya. Nah, itu bisa kita simpulkan dalam 5 tahapan ini. Bahwa periode pertamanya itu adalah periode bermain, periode keduanya itu adalah periode ketika kita terlena, periode ketiga adalah periode ketika berhias, periode keempat kita berbangga, dan periode kelima itu kita bermegah-megah kalau terjemahannya Depak gitu ya. Nah, ada yang ingat nggak apa bedanya laib sama lahu? Kemarin kayaknya sempat kita bahas tuh sedikit. Ada yang ingat Bapak Ibu bedanya laib dan lahun?
Tadi juga ada yang nanya Mas Azir. Ya, Berarti tafsiran lahun tuh banyak ya maknanya di Quran sesuai konteks ayat. mungkin lebih tepatnya ke konteksnya banyak ya, penerapannya banyak, tapi akarnya itu sama. Jadi kemarin itu kan kita telah cukup panjang sebetulnya membahas tentang akar kata dari lahun itu. Jadi lahun itu sebetulnya punya satu spirit, itu ketika hati atau pikiran kita tuh disibukkan oleh suatu hal yang lain, padahal kita punya tujuan yang lebih besar daripada itu. Itu disebut sebagai lahun. Makanya kata kayak distract gitu ya, kata kayak mental block, nah itu juga bisa disebut sebagai lahun kalau kita mau konversi dalam bahasa hari ini ya. Jadi lahun itu segala sesuatu yang menyibukkan pikiran kita sedemikian rupa sampai kita lupa sama tujuan asli kita. Nah, Nah ini which penting is ya. tujuannya adalah akhirat itu kan maksudnya. Ya, ini penting ya. Karena apa? Karena kita itu berbuat dosa itu kadang-kadang karena kita lupa sama tujuan awal kita, karena kita ke distract oleh hal-hal yang membuat kita itu lupa bahwa kita punya ending point yang lain selain apa yang menawan kita. Makanya kalau kita mau analogikan perbuatan dosa itu, saya sering kasih contoh sama teman-teman itu kayak kita lagi jalan dan kita menyimpang dari perjalanan itu kadang-kadang karena disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya nih ya, kita melanggar suatu rambu lalu lintas, kira-kira pelanggaran itu disebabkan oleh hal apa aja? Coba kita mungkin bisa merefleksikan dulu. Pelanggaran kita ketika kita sedang berjalan di lalu lintas gitu ya. Kira-kira Ya, kemungkinan apa aja yang bisa muncul dari pelanggaran seperti itu? Ada orang kan suka nonton yang apa tuh rekaman-rekaman CCTV ngelanggar lalu lintas nggak? rambu-rambu ingin cepat, Rambu. buang Nah, itu kita langgar karena hal apa aja. Nah, itu juga bisa perbuatan. menggambarkan karena nggak sabar ya. Ini saya coba buka chatnya ya. Karena nggak sabar nunggu, bisa jadi lupa, bisa jadi sengaja, betul. Tergesa-gesa Heeh. Satu lagi bersensi pada nggak politik. fokus, betul. Nantangin, nafsu. Nah, itu kadang-kadang ngelanggar lalu lintas itu sebetulnya bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana kita juga kadang-kadang melanggar perintahnya Tuhan ya. Nah, orang yang Nah, melanggar lalu lintas itu kurang lebih mungkin bisa kita simpulkan dalam tiga hal. Pertama, kadang orang ngelanggar itu karena dia bodoh. Maksudnya apa? Dia nggak tahu aturan rambu-rambu lalu lintas. oke, satu. Oke, itu satu. Jadi karena dia nggak tahu misalnya ya katakanlah lampu merah itu untuk berhenti, lampu kuning hati-hati dan hijau itu untuk tancap gas atau boleh jalan terus. Nah akhirnya dia ketukar tuh karena ketidaktahuannya. Itu satu bentuk pelanggaran. Kadang-kadang kita ngelanggar karena kita ke distract. Kita tahu sebetulnya mana apa maknanya lampu merah, apa maknanya lampu kuning, dan apa maknanya lampu hijau. Hijau. Tapi karena misalkan ada telepon atau misalkan kita lagi diajak ngobrol sama anak kita atau hal apapun itu yang membuat tiba-tiba pikiran kita kosong gitu akhirnya kita terobos jalanannya padahal itu lampu merah. Ini kita ngelanggar karena kita ke distract bukan karena kita tidak tahu. Oh, Nah, posisi lahu itu ada di sini nih. oh, Di lahu itu adalah ketika kita kadang-kadang ngelanggar ya atau kita kadang-kadang lupa karena kita ke distract sama hal lain. Tapi oke. betul tadi ya, ada tahapan di mana kita ngelanggar rambu lalu lintas, ya bukan karena kita
tidak tahu dan bukan karena kita ke distract, tapi karena kita mau nantangin tadi bahasanya ya. Oh. Itu kalau istilahnya Al-Qur'an kan eh, istaiqonatha wajahadu biha gitu kan. Jadi Firaun itu udah tahu kebenaran itu apa dan dia betul-betul sadar ketika melakukan kesalahan itu, tapi tetap wajahadu biha gitu, tetap ditantangin sama dia. Kira-kira kayak anak SMA gini ya, lagi baru habis lulus gitu kan, pengen ngeluarin semua adrenalinnya gitu, sengaja pokoknya mau diterobos semuanya. Itu namanya nantangin itu. Nah, kita juga kadang-kadang ngelanggar itu bentuknya penantangan gitu ya, terhadap Tuhan. Nah, itu bukan lahu itu nanti ada bahasa apa namanya? Bahasa yang lain ya yang digunakan sama Al-Qur'an yang cikal bakalnya itu ada di sini. Jadi kalau misalkan lahu itu sudah betul-betul mengkristal dalam diri kita, dia akan menjadi tahapan yang berikutnya, menjadi zina buat kita. Zina bukan zina ya. Apa menjadi perhiasan. Ketika udah ada perhiasan, akhirnya kita menjadi apa namanya nyaman gitu kan. Itu akan dan kita kemudian terdorong untuk tafakhur, untuk menyombongkan, memamerkan itu dan bukan cuma sekedar memamerkan, kita nanti akan menjadi takasur ya. Oh. Kita akan berekspansi gitu terhadap sesuatu yang kita pamerkan itu. Kita pengen lebih lagi daripada itu. Kita pengen sesuatu yang eh, terus meluas lagi daripada itu. Nah, inilah yang kemudian akan mengantarkan kita kepada jahadu biha tadi. Itu akan mengantar kita pada istikbar kalau dalam bahasa Al-Quran. Kadang-kadang kan ada kibr, ada istikbar ya. Kalau kibr itu cuma sekedar tafakur aja tuh. Jadi ada ujub, ada kibr, ada istikbar. Kadang-kadang kita takjub gitu sama diri kita ya. Kita takjub sama kehebatan kita. Nah, itu masih dalam tahapan ujub tuh. Tapi kadang-kadang udah kibr gitu ya. Nah, itu zina sama tafakur itu ada di wilayah apa namanya? Kiber. Kibr itu. Kita mau nyombongkan itu di hadapan orang lain, bukan cuma takjub buat diri kita sendiri. Hmm. Kita udah mau coba mau keluar dan memperlihatkan ketakjuban kita pada diri ke orang lain. Jangan-jangan orang lain juga takjub nih sebagaimana saya takjub sama diri saya sendiri. Gitu. Udah mulai ada narsis-narsis yang berlebihan. Nah, ketika sudah jadi zina dan tafakhur itu terus mengkristal lagi, itu bisa melewati batasan-batasan lain lagi tuh. Nah, itu akan menjadi takasur. Kita akan merendahkan orang lain, memaksa orang lain berada lebih rendah daripada kita. Nah, itu namanya istikbar. Nah, ini Istibarat. sesuatu yang sebetulnya bisa berbahaya maksud saya ya kalau kita tidak identifikasi. Kenapa? Karena dari laib itu bisa berubah jadi lahu, dari lahu bisa berubah jadi zina, dari zina bisa berubah jadi tafakhur, dan dari tafakhur bisa berubah menjadi takasur. Dan Oh. menurut sebagian mufasir itu adalah perjalanan hidup kita. Jadi umumnya ketika 8 tahun pertama ya kita main-main aja gitu kan. Nah, bedanya laib sama lahu itu tadi belum dijawab ya, saya jadi lupa. Udah. Tadi banyak yang jawab. Kalau laib tidak ada kenikmatan di dalamnya katanya. Oh Merupakan iya, suatu permainan, betul. tapi tidak Nah, ada. mungkin agak sulit ya bilang nggak ada kenikmatan itu ya, tapi ya kurang lebih begitulah apa eh, makna yang bisa kita bedakan antara laib sama lahu dan disebutkan dalam beberapa kitab lugoh ya, bahwa laib itu eh, lebih umum daripada lahu ya. Jadi ada hal-hal yang bahkan tidak ada manfaatnya sama sekalipun itu bisa disebut sebagai laib, seperti kita main eh, eh, padahal kita tidak suka permainan itu. Gitu ya. Kayak misalkan kita nonton kemarin contohnya ya, suatu film yang itu sebetulnya kita nggak suka genrenya. Tapi karena misalkan anak atau istri atau siapapun yang ngajak kita, ya udahlah kita ikut aja bersama. Ya itu live tuh. Atau kadang-kadang kita lagi main-main sama anak-anak gitu ya. Nah, kadang-kadang permainan itu sebetulnya kita nggak jiwai, tapi karena ya memang kita ngerasa sebetulnya juga nggak ada manfaatnya. Tapi karena mau membersamai aja ya kita bermain aja. Jadi permainan itu kadang-kadang tidak melulu sesuatu yang kita sukai. Tapi kalau lahwun itu kita suka tuh. Jadi permainan atau entertainment atau hiburan yang betul-betul memang kita merasakan ada kelezatan di situ itu namanya lahwun. Nah, itu bisa dicerap biasanya ya.
biasanya oleh anak-anak remaja gitu ya. Anak-anak remaja itu udah mulai bermain tuh udah selektif. Kalau anak-anak kecil mungkin kurang selektif. Ya udah selektif juga sih sebetulnya anak-anak kecil ya. Tapi biasanya kurang selektif apa aja mereka tuh main gitu. Mau ada manfaatnya, mau tidak ada manfaatnya, mereka kadang. Tapi kalau udah agak remaja itu udah sangat selektif tuh. Jadi emang betul-betul yang cocok sama dia permainannya. Itu namanya usia-usia lahun tuh. Dan saya katakanlah dari 8 sampai 16. Habis itu sudah kita laibun dan lahun, nah kita udah mulai berhias nih, ya kan? Itu namanya zinah ya. Sudah mulai berhias diri. Nah, itu udah Zinatun ya. ya zinatun gitu kan, berhias diri. Cocok nggak sih? Sebetulnya kurang lebih lah ya, meskipun relatif. Ya anak-anak muda gitu ya, udah remaja ke atas gitu ya. Biasanya itu ada di tahapan itu ketika dia itu mau menampilkan eh, sesuatu yang lebih dari dirinya gitu ya. Jadi mau menampakkan dirinya itu baik, mau menampakkan dirinya itu indah, mau menampakkan dirinya itu punya sesuatu. Nah, itu namanya zina itu. Dan zina itu maknanya tahsinul qobih gitu. Ya. Sesuatu yang buruk itu kita perindah, sesuatu yang kurang kita lebih-lebihkan. Nah, itu namanya zina gitu ya. Nah, itu ada usianya juga gitu ya katanya sebagian mufasir ya. Setelah kita sudah melewati masa lahun itu, kita masuk ke tahapan berhias diri. Zinatun. Setelah kita berhias diri, udah lewat nih masa-masa apa namanya berhias diri. Kadang-kadang orang ketika sudah dewasa gitu ya, udah nggak mikirin lagi tuh penampilan diri. Yang penting saya dapat kerjaan yang bagus gitu ya, dapat pos yang bisa saya banggakan, saya dapat prestasi yang bisa apa namanya membuat saya dibicarakan orang lain gitu ya. Kalau kata salah satu temen, orang itu waktu masih pacaran yang dilihat itu zinahnya, perhiasannya gitu ya. Tapi pas udah mau masuk jenjang milih suami atau milih istri, yang dilihat itu adalah fakhrnya, yang dilihat itu adalah posnya, yang dilihat itu adalah kerjaannya, yang dilihat itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan olehnya. Nah itu namanya Wah, gitu ya. Jadi kita udah mulai mencari job tuh, udah mulai mencari posisi, udah mulai mencari pos-pos penting yang bisa kita banggakan. Jadi kisah hidup dunia kita tuh ya seremeh itu gitu. Setelah kita sudah mendapatkan pos yang baik, udah nggak penting lagi zina buat kita. Nah, akhirnya kita pergi ke takasur nih, udah mau berekspansi gitu ya. Jadi udah punya pos yang bagus ya. Sekarang mikirinnya udah tua nih kan, udah lansia. Ya gimana caranya usaha ini makin luas gitu ya, makin eh, jaringannya makin lebar, makin besar, dan mungkin kita bahkan juga mikir tentang legacy-legacy yang sifatnya duniawi itu. Nah, ini katanya betul-betul menggambarkan kehidupan dunia kita ayat ini. Jadi kita itu memulai kisah hidup kita dengan laibun dan kita mengakhirinya dengan takasurun. Jadi at-takasur itu ya itu mungkin adalah puncak kehidupan kita kalau kita tertawan sama dunia ini. Nah, puncak kehidupan kita kalau kita tertawan. Jadi konotasinya negatif ya. konotasinya negatif. Gitu ya. Jadi pentingnya surat At-Takasur ini sebetulnya meskipun dia dimulai dengan lahun ya alha ya, dan tapi yang membuat kita lahun itu adalah takasur. Jadi lahun di sini kan itu alha kumut takasur ya. Jadi Ya. lahun di sini itu disebabkan oleh at-takasur. Dan kapan taat takasur itu kita peroleh? Seolah-olah ketika kita sudah mencapai kalau melihat 5 perjalanan ini ya, kita udah ada di akhirnya gitu. Dan kita tiba-tiba merenung, oh ternyata selama ini saya sudah ke distract sedemikian kuat. Oh ternyata selama ini saya sudah dihalangi dari tujuan asli saya. 5 tadi tuh ini ya. Laib yang ilamu annamal hayatad dunya laibun. Terus walahun 2 gitu ya. Iya, Wazinatun wa tafakhurun wa bainakum wa takasur yang di ayat ini ya. iya betul yang dia itu 5 tahapan itu ya. 5 definisi Al-Quran tentang kehidupan dunia Oh. sampai ke takasur. Nah, jadi kita udah memperluas semua yang ada di luar diri kita, kita lupa ternyata kita kehilangan diri kita sendiri gitu kurang lebih. Hmm. Ternyata kita Saya lupa. satu
baru Tujuan. Kenapa? baru ngeh artian apa tafsiran ayat ini kan sering dibaca juga nih. Ternyata ini tuh fase-fase distraksi ya, fase-fase kehidupan di dunia ini yang Iya. ya konotasinya negatif ya. Betul, betul. Ya, jadi meskipun itu menurut sebagian mufasir ya, ini menggambarkan 5 tahapan kehidupan dunia, bukan cuma sekedar sifat-sifat dunia, tapi itu juga menggambarkan fase-fase kehidupan kita gitu. Dari yang cuma sekedar tidak apa aja kita serobot gitu ya, apa aja kita mainin gitu, sampai kita selektif yang lezat gitu ya, sampai betul-betul kita apa namanya mulai selektif lagi yang bisa menghiasi diri kita, terus kita seleksi lagi yang betul-betul perhiasan ini nggak penting dulu nih kan, yang betul-betul bisa apa namanya yang perlu diseleksi itu adalah yang bisa memberikan kenyamanan, Banggakan. kemapanan buat kita gitu, dan kemapanan itu bisa, kalau kan nggak enak ya ditanya sama orang kamu kerjanya apa, saya di kantor, kantor di mana, saya nggak punya kantor, ini perlu ada tafakur gitu, perlu ada apa namanya tanda status gitu, misalnya saya CEO ini, saya direktur ini, saya ini, itu namanya tafakur itu. Nah, apalagi kalau udah tafakur ya perlu ada takasur juga, misalkan saya ini CEO perusahaan, saya udah banyak cabangnya gitu. Ah, itu kehidupan dunia kita begitu. Dan ini kalau kita kali, katakanlah ini 8 tahun, 8 tahun, sampai 40 tahun. Dan ketika kita 40 tahun, kisah hidup kita cuma seperti ini, itu nanti udah susah lagi tuh kita rubahnya. Kenapa? Benar. Karena 40 tahun itu adalah usia di mana kalau dalam hadis itu sulit ya kita itu untuk bukan nggak bisa loh sama sekali, tidak pernah ada ruang mustahil gitu ya untuk perubahan diri. Tapi kita perlu memulai itu lebih awal saja. Gitu. Kenapa? Karena ketika orang sudah mencapai 40 tahun dan dia belum memikirkan hari akhirnya dan belum memikirkan kesempurnaan dirinya, maka dia itu termasuk orang yang celaka gitu ya. Hmm. Apa kenapa? Karena semua itu akan menjadi serba sulit buat dia untuk memulai itu dari awal lagi. Tapi sekali lagi, ruang perubahan diri itu selalu terbuka lebar dan kalkulasinya bukan kalkulasi matematis. Ya, ya, justru kadang-kadang bisa menciptakan daya ledak yang lebih besar ya kalau penyesalannya memang betul-betul besar. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah apa? Adalah di masa hidup kita di dunia ini yang berjumlah 40 tahun itu, ya kurang lebih itu adalah masa-masa ketika kita menghabiskannya dengan laibun dan takasurun. Jangan sampai justru deskripsi ini ingin mengingatkan kita, jangan sampai kita itu terjebak dengan sistem hidup yang seperti itu. Makanya di penggalan berikutnya Al-Quran kembali menegaskan orang yang hidupnya seperti ini, kisah hidupnya seperti ini, itu kamasali goisin a'jabal kuffaro nabatuhu summa yahiju fatarohu musfarron summa yakunu hutoman. Kan gitu. Ini apa analogi yang digunakan Al-Quran ya. Nah, orang-orang yang kisah hidupnya seperti ini itu layaknya hujan yang membuat kufar itu takjub. Siapa itu kufar? Nah, kufar itu bukan orang-orang kafir ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tapi di sini penggunaan untuk petani atau tukang kebun itu disebut kufar juga, disebut orang kafir juga. Kenapa? Karena kata kafaro itu aslinya bermakna, ada yang bisa bantu? Pak Faro Mm-mm. menutupi bukan? Apa ya? Betul. Ya, kalau di Inggris cover ya. Mm-mm. Jadi ketika mengcover itu, menutupi. Jadi ada relasi sebetulnya mungkin. Mungkin pada satu titik ada apa namanya pertemuan kata antara bahasa sematik apa eh, yang akar kata bahasa Arab dengan akar kata Latin gitu ya. Nah, kata kufar itu juga begitu. Kenapa kan tukang kebun disebut sebagai kufar? Karena dia menutupi benih itu dengan tanah. Wih, udah ada yang jawab tadi. Petani menutup benih dengan tanah. Oh ada ya.
Iya, itu disebut sebagai kufar. Nah, orang-orang yang tidak beriman pun disebut kafir karena ya menutupi keimanan, cahaya keimanan itu dengan apa namanya? Ukurannya ya gitu ya, dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Nah, itu disebut sebagai kafir, dan kafir dalam penggunaan Al-Quran itu mungkin kita perlu ada pertemuan lain gitu ya. Itu unik sekali gitu. Penggunaannya itu macam-macam. Jadi betul-betul kita pun yang sudah beriman tidak selamat dari istilah kekafiran dalam kategori keyakinan gitu ya. Dalam kategori amal soleh apalagi. Nah, Hmm. eh, terlepas dari itu, intinya apa? Al-Quran sedang memberikan analogi orang-orang yang kisah hidupnya seperti ini sebagai orang-orang yang ketika sebagai para tukang kebun gitu ya yang takjub. Tadi saya bilang ujub, ingat ya? Ajaba itu. Nah, ujub. Nah, ujub itu di level mana gitu kan? Itu dari level zina itu ya. Nah, itu udah mulai ada ujub tuh, udah mulai merasa takjub sama dirinya. Nah, orang-orang tukang kebun itu ketika ada hujan yang turun dan hujan itu deras, mereka akan takjub. Kenapa? Karena hujan itu menakjubkan mereka lah. Ini yang menjadi subjek, sorry ya, yang menjadi subjek itu si goisnya, si hujan itu. Si hujan itu membuat orang-orang petani, tukang kebun itu menjadi takjub. Kenapa? Karena nabatuhu, si siapa tumbuhannya, si tumbuhannya itu betul-betul mekar karena Hmm. hujan. Jadi si ini agak ribet sorry ya. Jadi si nabatnya itu ya kan itu menjadi subjek di sini yang membuat tukang kebun itu menjadi takjub. Oke? Oke. Nah, jadi permisalan orang-orang yang kisah hidupnya tertawan oleh dunia ini seperti tukang kebun yang merasa takjub atau dibuat takjub oleh tumbuhan yang sangat mekar karena hujan yang turun. Oh. Suma ya hijau, gitu kan. Dan kemudian para tukang kebun ini bukan cuma sekedar takjub, tapi mereka menari-nari gitu. Mereka lompat-lompat saking senangnya. Ada euforia di situ. Kalau terjemahannya Kementerian Agama apa? Mengering. Lalu bukan. Perumpamaannya seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para tukang kebun, para petani. Oh enggak. Oh, Sumaya Hijau di sini dia kalau di Departemen Agama di Mengering kan itu? Enggak. Fatarohum. Wah, ini agak unik ya. Sebetulnya terjemahan agama menerjemahkan ya hijau itu menjadi mengering. Saya juga baru aware. Karena kata hayajan itu dalam bahasa Arab itu artinya justru apa namanya gerakan riang gitu ya. Gerakan apa eh, eh, gerakan karena eh, ceria gitu ya. Nah, ini biasanya kembali ke apa namanya bisa juga kembali ke tumbuhan tapi sifatnya itu jadi si tumbuhannya itu tumbuh mekar gitu ya sumaya hijau. Tapi kalau kembali ke orang-orangnya, jadi orang-orangnya itu betul-betul bahagia karena ada hujan yang turun. Bisa tangkap ya Ya. namanya. Tapi kalau di sini mengering dan agak kurang pas gitu ya. Dan kamu lihat dia menguning. Menguning itu maksudnya apa? Di sini dia mengartikannya jadi ini adalah suatu proses ketika tumbuhannya itu perlahan-lahan udah mulai hancur. Hutoman itu memang kering. Nah, hutoman itu sebetulnya yang kering ya, tapi di sini dia bilang hancur. Jadi kalau di dalam terjemahannya Depak, dia menganggap permisalan Al-Quran ini seperti tumbuhan ya yang memperoleh hujan dan dia itu mekar sesaat, kemudian dia mengering, menguning dan hancur, gitu ya. Kalau Departemen Agama itu. Departemen Agama dia begitu apa namanya menerjemahkannya. Cuman kalau menurut tafsiran yang lain di kitab-kitab tafsir tuh tidak seperti itu bahwa
permisalan ini menggambarkan hujan turun, para petani itu senang, dan Nah, saking senangnya mereka euforia, kagum. dan mereka melihat itu ada di puncaknya. Musfaron itu puncak justru ketika apa namanya tumbuhan itu atau padi-padi itu sudah mau dipanen, gitu ya, Oh, menguning gitu ya, itu dipanen. Semua yakun hutoman. Setelah itu jadi kering lagi itu apa namanya tanaman itu. Jadi emang tanaman. agak beda, tapi sebetulnya spiritnya tetap sama. Bahwa kisah hidup ini, kisah hidup yang cuman ada dalam 5 fase ini, atau kalau kita kemas dalam 5 fase ini, itu tidak lebih dari kisah hidup yang kesenangan dan euforianya itu sesaat. Seperti petani yang cuma mendapatkan hujan, gitu habis itu pacaklik lagi sebentar, habis itu musim kering lagi. Jadi Al-Quran mau menggambarkan kisah hidup kalau cuma sekedar 5 fase ini, itu nggak akan lebih dari kesenangan yang dirasakan oleh seorang petani atau tukang kebun ketika berhasil memperoleh hasil panennya yang sementara. Dan habis itu bukan cuma tidak mendapatkan hasil panen lagi, tapi dia mendapati seluruh lahannya itu adalah lahan yang Kering. kering. Ya, hidup kita seperti itu juga. Kalau misalkan semuanya gitu ya, semuanya itu cuman diisi oleh laibun, lahwun, zina, tafakur dan takasur, itu adalah euforia sesaat dan sebetulnya itu hanya membuat ladang kita itu menjadi kering. Kering. Ladang itu jiwa Nah, diri itu kita. jiwa kita. Iya. Wa fil akhirati azabun syadid. Ya, dan di akhirnya kehidupan kita itu maksudnya di akhirat itu akan memperoleh azab yang syadid. Cara Wa maghfiratum minallah wa ridwanun. Ini unik juga nih ayat ini ya. Azab itu tidak ada kata Allahnya loh. Wa fil akhirah azabun, jadi tidak dinisbahkan diperhatikan pada Allah, tapi maghfiratun minallah gitu ya, wa ridwanun. Ya, ada semacam pesan bahwa sebetulnya magfirah dan ridhonya Allah itu lebih mendahului azabnya Allah. Gitu kan, kemahakasihan Tuhan itu mendahului amarahnya. Wamal hayatu dunia ila mataul gurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lebih dari sekedar ya, kesenangan yang melenakan kita. Gurur itu dari kata gur. Gur itu pernah lihat kuda ya, ada tandanya di kepalanya. ya. Hmm. Ya kan, yang kuda coklat tuh putih, yang kayak ada tanda gitu yang apa namanya eh, yang ya apa sih membuat dia itu jadi terciri gitu. Jadi ada ciri buat si kuda itu. Nah, Ya. gurur itu diartikan melenakan karena kita itu seperti seperti menampakkan eh, diri kita pada hal-hal yang sebetulnya tidak kita miliki. Nah, itu yang namanya zinah tadi ya. Ada semacam kemunafikan di situ. Ada semacam eh, jadi dia itu tidak di sini diartikan memperdaya ya. Nah, memperdaya itu karena kita menampakkan sesuatu yang sebetulnya tidak kita miliki ke orang lain. Oh, Dia pun seperti itu. Dia itu tampak seolah-olah indah, makanya disebut sebagai gurur, seperti dia mencirikan dirinya itu sebagai sebuah kebaikan, dia mencirikan dirinya itu sebagai sebuah kesenangan. Padahal apa? Isinya itu adalah isi yang betul-betul menjebak kita. ya Allah. Itu disebut itu saya mau mencoba mendefinisikan kata gurur gitu. Dan ini gurur yang digunakan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Jadi dia tidak langsung memperdaya maknanya. Akar kata itu seperti tanda yang dimiliki hewan itu menjadi ciri sesuatu yang membuat dia menjadi tampak. Nah, kenapa dari sesuatu yang tampak menjadi kita artikan sebagai memperdaya? Karena sesuatu yang kita tampakkan itu kadang-kadang isinya itu beda sama yang Aslinya. tampilkan. Nah, dunia pun seperti itu. Dunia itu ketika disebut mataul gurur, yang dia tampilkan itu beda sama yang dia miliki isinya. Oh, Jadi ini ayat sebetulnya sangat ini ya, sangat apa berkesinambungan dari awal sampai akhirnya. Dari menjelaskan 5 fase, terus analogi yang dipakai dan ditutup gitu ya, dengan sebuah eh, redaksi bahwa ini semua nggak lebih dari gurur.
Ini semua nggak lebih dari penampakan aja. Dan Pencitraan. iya, dan kalau kalian seolah-olah ya, kalau boleh diparafrase, diganti kalimatnya, seolah-olah Tuhan itu ingin mengingatkan kita jika kehidupan kita itu betul-betul tidak lebih dari 5 fase ini, betul-betul kita itu ada dalam gurur, betul-betul kita itu ada dalam situasi eh, terpedaya, situasi kopong, tapi tak apa hebat di luarnya gitu. Tapi tanpa isi. Tapi tidak ada isinya. Jadi seperti tong kosong gitu ya, kalau dalam peribahasa kita. Tertipu dunia. Iya. Yes. Padahal kita itu adalah hutoma. Kita adalah tumbuhan yang kering. Itu semua membuat kita takjub secara sementara. Semua tafakur, label-label, ya semua mobil, harta, dan semua yang kita miliki ini kemudian membuat kita tertawan sedemikian rupa sampai akhirnya kita lupa bahwa sebetulnya ini semua udah hutom ini. Ini semua udah jadi tumbuhan kering buat kita. Tapi karena sesuatu yang sesaat ini, akhirnya kita terlena itu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lebih luas ya. Bagaimana surat At-Takasur ini sebetulnya bercerita tentang kisah hidup kita jika kita tidak mawas terhadap kehidupan dunia ini. Nah, tapi ini saya perlu garis bawahi, jangan sampai kita salah paham dunia ini, akhirnya kita caci maki, akhirnya dunia ini kita tinggalkan cuma karena alasan alasan yang eh, tidak tepat, seperti kezuhudan yang disalahpahami dan sebagainya yang kita sudah bahas surat Asyam saya kira berkali-kali ya Mas Imam ya. Ya, ya. Ini contoh-contoh ayatnya itu apa? Misalnya wa ma khalaqna sama awal ardo wa ma bainahuma batilan. Oh, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mendeklarasikan ya bahwa penciptaan langit, bumi dan apa yang ada di antaranya tidak diciptakan secara batil. Jadi ketika dikatakan itu adalah laib, lahun dunia gitu ya. Nah, itu bukan berarti sama dan bumi gitu ya. Itu juga juga kemudian menjadi sesuatu yang tercela. Tidak, yang tercela itu adalah dunia, bukan langit dan bumi. Jadi dunia itu adalah sifat sebetulnya. Oh, dunia itu sifat, bukan isim ya. Bukan dunia ya mungkin di bahasa Indonesia dunia itu ya misalnya langit, bumi dan isinya. Tapi langit, bumi dan isinya itu adalah tanda Tuhan. Dan itu sama Oh, sekali tidak batil kalau istilahnya Al-Quran. Dunia itu yang memiliki konotasi negatif. Dunia itu adalah sama art dan bainahuma yang cuma memiliki 5 fase itu. ya, ya, ya. Kalau langit, bumi, dan seisinya itu membuat kita terjerat dalam 5 fase itu baru jadi dunia. Tapi kalau kita punya langit, bumi, dan seisinya, tapi kita tidak terjerat dalam 5 fase ini, maka itu tidak menjadi dunia buat kita. Itu justru menjadi ayat Tuhan buat kita. Gitu loh. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa, begitu juga. Jadi penciptaan kalian, bahkan penciptaan segala sesuatu yang di bumi ini kan dari Khalik yang maha bijaksana gitu ya. Nggak mungkin sia-sia. Setiap segala sesuatu sudut sekecil apapun itu kan punya maknanya. Dan bahkan semuanya itu kan bertasbih pada Tuhan kalau dalam istilahnya Al-Quran. Ya, jadi tidak mungkin itu menjadi laibun, lahun, gitu kan. Zina, Zinatun, tafakurun dan takasur. pada dirinya. Tapi kapan dia menjadi tafakurun dan takasurun, zinatun dan laibun juga lahun itu ya ketika kita terlena oleh itu. Ketika kita lupa sama Tujuan tujuan akhirat. gitu ya. I see. Ya, ketika dia menjadi gurur buat kita. Nah, itulah ya, Ta'ul guru. saat ketika langit, bumi dan isinya itu memiliki predikat dunia. Tapi selama dia tidak seperti itu, maka dia predikatnya adalah ayatnya Allah gitu. Hmm, Sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim. Kan gitu. Nah, ini tadi 5 fase tadi ya. 5 fase main, terlena, berhias, berbangga, dan bermegah. ya, Jadi jangan sampai kehidupan kita cuman disimpulkan di sini dan bahkan bisa jadi kita sudah
sampai berpuluh-puluh tahun hidup, kita cuma ada di dua tahapan aja. Mungkin nggak? Main terlena gitu. Ya kan sangat mungkin juga ya. Atau cuma salah satunya aja gitu. Hidup kita semua isinya cuma berhias aja. Cuma ya, agak berbahaya gitu ya. Ini saya kira kalau kita betul-betul berhasil resapi ayat ini, surat At-Takasur ini mudah-mudahan, saya kenapa sengaja agak lama berhenti di sini ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bukan untuk mendistract kita dari tujuan kita untuk menafsirkan At-Takasur gitu ya. Tapi saya rasa kesan saya secara subjektif itu kalau kita pahami ayat ini seperti surat At-Takasur itu eh, akan lebih mulus untuk kita pahami gitu. Mungkin bisa Oh, dicoba gitu ya permenungannya mungkin nanti malam atau kapanpun itu setelah kajian ini kita baca lagi surat At-Takasur dari ayat satunya sampai terakhir kira-kira ada pemaknaan lain atau enggak. ya, ya. Maka karena dunia itu adalah sifat, nah ini saya kasih semacam kesimpulan lah ya. Jadi dunia itu disebut permainan ya karena kita itu dibuat terpenjara dalam berbagai hayalan. Dunia disebut melenakan karena kita itu dibuat sibuk dan lupa bahwa ada yang lebih darinya gitu ya. Lahun itu ya. Dan permainan itu karena kita terpenjara dalam hayalan. Kalau lahun itu karena kita dibuat sibuk, ada sesuatu yang lebih daripada itu. Dan dunia itu disebut hiasan karena kita dibuat berbangga atas apa yang sebetulnya kita tidak benar-benar Kita miliki. Tolong yang duanya tidak saya tulis, disimpulkan sendiri. Dunia disebut sebagai tafakur, kebanggaan, tafakur. banggaan. Dunia disebut sebagai takasur karena apa? Ini sengaja tidak saya isi, nanti mungkin di akhir surat At-Takasur itu baru kita bisa simpulkan. Ya, ya, Masih ada waktu masih Mam ya? ya, Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jika kita apa namanya berhenti pada tahapan lahun ini, atau katakanlah sampai takasur pun, ya kita itu akan memiliki kisah hidup yang tidak berkembang. Kenapa saya pilih At-Takasur setelah surat Asy-Syams? Karena kita sudah memiliki semacam paradigma bahwa jiwa ini perlu ditumbuhkan. Betul ya? ya. Nah, kalau kita gagal menumbuhkan jiwa kita dan kita berhenti di satu fase dalam proses pertumbuhan jiwa kita, yaitu fase kanak-kanak, gitu ya, fase remaja gitu ya, atau fase jangan pakai bahasa kanak-kanak dan remaja tapi fase laibun dan lahun, maka kisah hidup kita itu tidak akan melebihi kisah anak-anak yang kalau lagi main itu ya kadang-kadang saking serunya itu sampai lepas topi, lepas sendal, bahkan ada juga yang sampai lepas baju. Pernah nggak? Ada yang saya sih kayak dulu waktu kecil pernah gitu, apalagi kalau udah hujan-hujanan gitu ya, apalagi lagi seru main bola gitu ya, itu udah udah apa namanya, kayaknya saking serunya kita tuh lupa gitu karena terlalu asyik dan tenggelam dalam permainan Pernah. itu. Nah, kalau udah lagi asyik gitu kan, lagi seru gitu, kita bahkan disuruh makan pun sama ibu kita atau sama orang tua kita atau orang terdekat kita, kita tuh kayaknya udah nggak ngeh lagi gitu, Ya. menghiraukan lagi itu rasa lapar itu. Seluruh wujud kita tuh kayaknya udah fokus sama satu hal itu yang namanya permainan itu. Ya kan? Nah, sampai kalau udah malam nanti gitu kan kita kadang-kadang baru sadar ternyata topi kita udah hilang di jalan. Sendal kita udah hanyut di sungai atau Oh, pakaian kita udah tidak ada. Nah, coba ini permisalan ya. ya betul. Coba Masya diperhatikan apa Allah. topi dalam hidup kita, apa sendal dalam hidup kita, apa baju dalam hidup ini gitu kan. Siapa yang sebetulnya sudah menawarkan makanan dan minuman buat kita, tapi kita tolak makanan dan minuman itu sampai ketika malam Malam. selesai, nah, kita baru sadar, ya Allah, semua karunia berupa topi, sendal, dan pakaian yang diberikan oleh Tuhan sama kita itu sudah tidak ada. Kita sudah kedinginan sekarang.
kita udah nggak bisa berjalan dengan ajak lagi, banyak durinya, nggak ada sendal gitu kan. Kita udah nggak punya topi lagi. Kenapa matahari terlalu terik? Dan kita ada di akhir usia kita, ya. Semua karunia Tuhan bukan cuma itu. Kita ditawarin makan sama Tuhan, kita tawarin minum sama Tuhan. Dalam tanda petik ya, semua ini simbol. Istirahat. Kita abaikan itu semua dan akhirnya kita ada di akhir usia kita, sudah malam, ternyata kita kembali dengan tangan kosong. Kita kembali dengan paceklik. Nah, jangan sampai kisah hidup kita itu menjadi kisah hidup yang seperti itu. Kayaknya perlu dijelaskan deh Mas Azil. Kenapa? Perlu dijelaskan dengan bahasa yang ini. Ini khawatirnya diartikannya benar-benar orang tua yang ngasih. Oh, enggak. Jadi ini suatu simbol Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya Tuhan itu kan maha pengasih ya. Cuma kita ini kadang-kadang di hadapan Tuhan ini kayak betul-betul memang masih anak-anak gitu. Jadi kita Ya, saking serunya bermain-main, anak-anak itu kan kita yang kasih hadiah gitu ya. Tapi kan kadang-kadang karena dirasa udah punyanya dia, kita ambil sebentar gitu. Oh ya. ngamuk gitu ya, nangis sedemikian rupa itu kisah hidup kita gitu. Kalau Tuhan ambil sedikit aja nikmat kita, wah kita itu ngerasa udah sangat memiliki itu gitu. Padahal itu kan semuanya hibah dari Tuhan gitu ya. Kita bermain-main dengan semua anugerah Tuhan gitu. Semua anugerah yang sebetulnya tepat diberikan sama Tuhan. Tuhan kasih kita topi supaya kita nggak kepanasan. Dalam tanda petik ya. Apa tuh? Kenapa? Apa yang maksud? Oh, lambang topinya maksudnya. Ya, ya, apapun sih ya. Ya, bisa apapun sebetulnya itu menggambarkan apa namanya ya ini dunia ini kan kadang-kadang banyak cobaannya gitu ya. Dunia ini kan mau cobaannya itu bersifat internal ataupun eksternal ya. Kadang-kadang internal itu seperti dosa gitu ya. Kadang-kadang seperti kebodohan. Nah, itu Ya. semua tuh itu panas yang bisa menyerang kita. Tapi Tuhan itu sebetulnya kasih topi buat kita. Tuhan kasih akal buat kita gitu kan. Hmm. Untuk menahan semua panas itu. Nah, Tuhan juga kasih sendal buat kita gitu. Kenapa? Karena yang kita tapaki itu bisa jadi adalah duri-duri gitu ya. Tapi kalau Ya, kita lagi ya. main, kadang-kadang udah saking serunya, lapangan bola itu kalau ada duri karena udah seru kita, wow kita terjal aja. Nanti selesai main baru kerasa tuh. Mungkin ada 10 duri tanam di situ. Iya, iya, iya. Itu kita lepas gitu. Padahal Tuhan udah kasih pertahanan itu dalam diri kita. Tuhan udah kasih ketakwaan dari fa'alhamaha Fujuraha wa taqwa. taqwaha gitu kan. Udah ada sistem imun yang dikasih Tuhan dalam diri kita. Tapi kita lepas juga. Bahkan bukan cuma topi sendal, tapi baju juga. Supaya kita nggak kedinginan. Tapi karena namanya kita lagi asyik bermain gitu kan. Ya kita nggak ngeh lagi udah dikasih begitu. Apalagi Tuhan bahkan juga kadang-kadang nawarin kita apa namanya ilmu ma'rifat itu ya makanan kayak ibu yang ngasih makanan ke kita tapi kita nggak Iya. abaikan kita abaikan gitu. Nah, itu kisah hidup kita ketika Hmm. kita tertawan sama permainan dunia ini dan malam itu yang saya maksud itu adalah usia akhir hidup kita ya ketika kita betul-betul sudah kehabisan waktu nih udah ada di injury time kita udah ada di lost time nih betul-betul cuma tinggal masa-masa terakhir kita baru sadar gitu ya ternyata durinya sudah sangat banyak di kaki kita ternyata kepala kita sudah terlalu pusing gitu ya sama panasnya terik matahari ini dan badan kita udah terlalu dingin karena diserang oleh apa namanya hujan yang terlalu deras Iya, salah iya. kita juga gitu ya kenapa kita tanggalkan itu semua tapi yang namanya anak-anak begitu ya nah fase hidup kita jangan sampai eh, disimpulkan dalam suasana yang seperti ini, dalam kisah yang seperti ini. Itu poinnya. Jadi, makanya kita itu betul-betul harus mungkin mengambil spirit dari surat An-Nur ini. Ada orang-orang yang rijalun la tulhihim tijaratun. Mereka berdagang, tapi perdagangan itu tidak membuat mereka ke distract. Gitu, gitu ya. La Oke, oke. tulhihim tijaratun wala bayun. Jadi jual beli mereka, perdagangan mereka itu tidak membuat mereka, padahal sebelumnya apa?
Malaikat. Tijaroh kan gitu ya. Tapi Al-Quran kan unik ya. Al-Quran itu di ayat lain bisa bilang, meskipun di ayat lain saya bilang ya tijaroh itu adalah lahwan, gitu ya. Tapi manusia itu punya daya tahan itu untuk tidak terlena dalam tijaroh dan Ya Rob. yang mereka akan selalu zikrullah gitu. Mereka akan tetap mengingat Allah dan mereka tetap akan mendirikan sholat mereka. Dan bahkan bukan cuma mengingat Tuhan dan mendirikan sholat, mereka bahkan memberikan sebagian harta mereka. Gitu kan. Jadi tijarah dan baiknya itu jadi bermanfaat. Ya khofuna yauman, mereka kenapa? Karena mereka tahu ending point mereka ada di mana. Karena Ya. mereka tahu ini akan kemana ujungnya perjalanan ini. Mereka ya khofuna yauman, mereka khawatir, mereka waspada lah lebih tepatnya ya. Dengan hari di mana tataqallabu fihil qulub wal absor. Hari di mana hati dan pandangan itu akan betul-betul cemas gitu. Jadi poinnya itu bisa membuat kita kemudian menjadi lebih mawas lagi. Gimana nih? Kita lanjut ke makna takasur atau kita pending dulu aja dengan diskusi? Luar biasa. Berarti Jadi masih lahun juga ya. iya, Pendalaman lagi ya. iya lahun tapi dengan apa namanya perhatian khusus terhadap surat Al-Hadid ayat 20 itu, yang 5 fase Ya. itu. Saya Maaf. kenapa? Karena takutnya kalau kita cuma fokus pada lahun, kita nggak dapet picture yang lebih luasnya di ayat Ya, lain. ya, ya. Ya. Jadi saya coba ambil satu picture yang lebih luasnya. Nah, itu semua satu rangkaian gitu. Dan di sini kan cuma lahun sama takasurnya aja yang disebutkan. Iya. Padahal di Padahal ada ya, laib, zinatun, tafakhur, tafakur takasur. dan ada takasur. Jadi hafal nih. Masya Allah. Ya, Kalau di kolom chat Asyams nih juga, ada tiga Asyams orang kayaknya nih. juga udah hafal kan? Apa? Asyams juga kayaknya udah hafal kan ya? Alhamdulillah itu jadi surat andalan kayaknya ya. Nggak tahu kan kalau kita diskusikan, biasanya tuh menghafal tuh jadi lebih cepat gitu. Ya, ya. Nah ini Mm. ada yang bilang pending dulu dengan diskusi Ustadz supaya lebih paham lagi. Oke, Ya, gimana, Ustadz? Ya Bapak Ibu, jadi sampai 658 ini kita dua pertemuan pendalaman tentang alha ya atau lahwun. Yang ternyata ketika dibahas lebih luas ya tadi ada fase-fasenya. Ada laib, ada lahwun, ada zinatun, ada tafakhurun, sama ada takastur. Dan ini sifatnya memang tadi sifat-sifat dari dunia juga ya, yang mulai dari permainan tanpa ada kenikmatan, kemudian lahwunnya, kemudian juga zinatunnya yang merias diri, tafakhurnya yang sama yang takasurnya. Nah, ini ada pertanyaan, berarti jiwa ada tingkatan umur juga nggak Ustadz, kayak jasad? Oh, kalau jasad itu kan tadi ini ya, 1 sampai 8 tahun, 8 sampai 16 gitu ya, maksudnya, Bu ya. Nah, kalau jiwa gimana, Mas? ya sebetulnya kan yang berkembang itu bukan badan ya. Yang berkembang itu jiwa. Sebetulnya ini kan pertumbuhan ini adalah pertumbuhan jiwa. Jadi yang menjadi ya kanak-kanak itu sebetulnya jiwa, bukan badan. Ada orang yang Oh. sudah 20 tahun gitu ya, tapi ya masih kanak-kanak jiwanya gitu. Ada orang yang masih kanak-kanak tapi seperti jiwanya itu nggak mustahil itu. Nabi Isa bahkan dari lahir udah bilang Abdullah, innani ana Abdullah gitu kan. Dia udah Hmm, sampai pada kesadaran itu dari sejak dia lahir gitu. Dia sampai pada kesadaran bahwa saya ini hambanya Allah. Kita itu mau sampai pada kesadaran kita hambanya. Kesadaran loh ya, bukan ucapan kata loh. Kesadaran bahwa kita itu hambanya Allah mungkin ya nanti kalau kita udah sakaratul maut gitu ya. ya Allah. Ya, ya, maksudnya Jadi, kenapa? lanjut Mas, lanjut. Ya enggak, jadi itu sebetulnya pertumbuhan itu ya pertumbuhannya jiwa sebetulnya kan. Di tahapan-tahapan itu adalah tahapan-tahapan bertumbuhnya. Makanya saya bilang 5 tahapan ini boleh jadi itu umumnya mungkin kita bisa bagi 8 kali 5. Tapi kan kadang-kadang perhitungan tidak seperti itu. Kadang-kadang kita berhenti, betul-betul berhenti di satu tahapan. Yang tadi makanya di spill, jangan Hmm. sampai kita cuma 2 tahapan doang atau satu Iya, tahapan bahkan. iya begitu. Tapi ya jangan juga sampai ya bahkan 5-5 kita ambil itu pun kita juga nggak kemana-mana kan Iya, gitu. iya. Yang kita
yang kita dapat itu ya akhirnya futoma gitu kan. Kalau istilahnya Al-Qur'an. Yang kita dapat itu akhirnya cuman kekeringan itu, mau mau semegah apapun gitu ya. Nah, kalau misalkan nih masalahnya itu kan ya apa hubungan yang kuat lah ya antara badan sama jiwa itu kita kadang-kadang mempredikatkan sifatnya jiwa ke sifatnya badan juga. Kayak Hmm, misalnya nih, saya kasih contoh ya, kayak kita bilang misalkan sungai mengalir, itu betul nggak kalimatnya? sungai mengalir. Kalau menurut saya salah. Kalau teman-teman Bapak Ibu gimana? Sungai mengalir benar atau salah? Sungai mengalir. Boleh dibantu dijawab di kolom chat sambil ngetik ya. Air mengalir bukan sungainya, Sat. Salah yang mengalir airnya. Ya, betul. Betul ya. Jadi kadang-kadang gitu ya. Karena dekatnya hubungan antara sungai dengan si air itu, akhirnya kita juga bilang si sungai itu mengalir. Kalau kita naik pesawat, detail apa kita cerita gitu yang kita habis naik pesawat. Tadi saya habis terbang. Padahal kita tuh di pesawat duduk, kita nggak terbang. Yang terbang itu siapa? Pesawatnya. Jadi nah, apa namanya sebetulnya yang bertumbuh itu jiwa, tapi karena jiwa itu punya apa namanya relasi yang kuat dengan badan, akhirnya kita bilang badan itu bertumbuh gitu kan. Ini Oh, pertumbuhan sendiri, tapi yang kita maksud di sini anak-anak gitu ya, remaja, dewasa. Ini bukan pertumbuhan dalam konteks badan, tapi konteks jiwa. Pertumbuhannya itu jadi ada di laib, lahun itu sifat-sifatnya jiwa sebetulnya. oh. Itu tafakur dan takasur tadi apa bedanya Ustadz? Tafakur itu kayak kita masih ada di momen mau membanggakan, mau mencari posisi lah ya yang bisa dibanggakan buat kita. Tapi kalau takasur itu kita dari di momen ekspansi, Perluasan. ya perluasan. Jadi kita bukan cuma jadi CEO tadi ya istilahnya, tapi kita udah jadi CEO untuk misalnya 10 perusahaan. Nah, itu namanya takasur tuh. Ya, takasur itu mau sesuatu yang apa namanya lebih banyak lagi. Kalau tafakur itu cuma sesuatu yang bisa kita banggakan aja, cukup gitu ya. Tapi kadang-kadang kan gitu nggak berhenti sih kan perjalanan hidup kita kan kalau udah ada yang bisa kita banggakan terus apa? Kita pengen legacy gitu. Kita pengen luas, kita pengen ini. Nah, ini nanti kita akan bahas secara lebih spesifik ya di makna takasurnya nanti setelah Oh, ini. Jadi jangan sampai juga disalahpahami, kemudian salah semua orang yang bikin cabang-cabang perusahaan enggak begitu caranya. oh. Oh, enggak. Tapi nanti kita bahas di makna takasur itu nanti. Siap, siap. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan diskusi tentang al-hakum. Al-hakum. Lahun. Dunia itu berarti ini ya, sifat ya. Saya kira dunia itu nama gitu, nama dunia. Atau sifat ya. Kata benda gitu ya. Iya. Berarti emang ini ya, bahasa. Bahasa itu apa namanya? Banyak yang Jadi, mengecoh juga ya. iya betul ya karena kan ya bukan cuman mengecoh, tapi betul-betul ya alam kita itu kadang-kadang berpengaruh sama kosakata kita, sama perbendaharaan kita. Perbendaharaan kata yang kita miliki itu Ah, bisa jadi betul. mempengaruhi cara kita melihat alam ini. Jadi sehebat itu pengaruh bahasa itu. Nah, kalau kita kadang-kadang sudah betul-betul didominasi pandangan tentang dunia sebagai yang apa namanya sebagai bumi langit ini ya, ya betul-betul kita akan memandang dunia itu ya seperti itu. Padahal kan kalau kita lihat dengan cara pandang yang lain mungkin ya akan berbeda juga. Yang kita lihat itu kan bukan dunia lagi tapi ayatnya Tuhan misalnya. Ayat-ayat Allah ya betul. Nah, Mantap, mantap, mantap. Lanjut atak kasur katanya. Panjang lagi Bu, butuh setengah jam lagi kita. Masya Allah, sehebat itu ya pengaruh bahasa. Lalu agar penyebaran kata kita bisa luas, apa yang harus dipelajari, Ustaz? hmm, ya maksudnya
apa yang harus kita pelajari untuk memperluas perbendaharaan kata gitu. Iya. Ya baca buku mungkin ya. Baca Hmm. buku itu kan menambah kosakata kita dan ya merenungi apa namanya penggunaan suatu kata dengan konteks-konteksnya. Khususnya kalau Al-Quran kasusnya ya. Maksud di Hmm. kasusnya Al-Quran. Nah, misalkan Iya. satu kata itu kayak yang kita lakukan kemarin lahun gitu kan. Kita lihat di ayat-ayat lain itu seperti apa. Nah, itu akan apa namanya? Kadang-kadang persoalannya itu bukan cuma sekedar mengetahui maknanya, akar katanya dan cara itu digunakan dalam banyak konteks. Iya, Nah, iya. itu kadang-kadang bisa memberikan pemahaman yang betul-betul berbeda. Contohnya misalkan sholat, ada yang ngeh nggak kalau misalkan sholat itu akar katanya itu dari kata solaya itu sebetulnya api. Solaya. Iya, Solaya. apa? Solaya. Iya. Oh, kan katanya solaya, sholat itu. Mm-mm. Artinya api. Sola, sola, sebetulnya sola, apa maksuroh lah lebih tepatnya bukan iya, alif maksuroh itu. Oh, yang ini. Mm-mm. Artinya api. Iya, itu artinya adalah apa sih kobaran api gitu. Nah itu bagaimana relasinya kobaran api dengan sholat? Maksud saya kan bisa jadi perspektif yang lain gitu ya. Jadi itu digunakan banyak loh kata sholat apa kata sholat dalam Al-Quran itu. Ya, So. saya itu cuma contoh aja. Kalau kita lebih teliti dalam penggunaan bahasa, biasanya cara kita melihat realitasnya pun jadi berbeda. Cara kita melihat apa suatu perkara pun jadi Iya, betul-betul berbeda gitu. setuju, setuju, setuju. Saya malah sejauh ini, Mas Azir, menganggap Al-Quran itu maknanya tuh jadi kayak seolah-olah ada eksternal diri kita sama diri kita. Bahkan sebenarnya gitu, ini mah persepsi saya. Banyaknya bahas tentang dalam diri kita itu. Yang dua surat ini ya. Wasyamsi wa duhaha lah, terus yang ini juga dunia-dunia tuh ternyata di dalam diri kita juga ada gitu. Iya, Mikrokosmos. betul betul. Makanya itu istilah itu ayat tuh ayat menurut saya termasuk ayat yang powerful ya. Sanurihim ayatina fil afa wa fi anfusihim afalatu. Itu kan. Hatta Iya. yatabayyana sorry, hatta yatabayyana annahul haq dan akan kami perlihatkan ayat kami fil afaq wa fi anfusihim yang ada di luar dan yang ada di dalam. Itu bos selalu ada apa namanya keseimbangan gitu antara ayat Tuhan yang di luar dengan yang ada di dalam diri kita Iya, sampai iya. betul-betul kita yakin kalau Tuhan itu adalah al-haq. Nah, al-haq itu apa? Itu panjangnya ceritanya mungkin ya. Tuhan itu kan al-haq itu mungkin bisa kita artikan Tuhan itu ada, Tuhan itu benar. Tapi kalau misalnya kita bilang Tuhan itu adalah hakikat, nah, itu kan ceritanya jadi beda. Iya, iya. Maksud saya gitu loh. Jadi betul-betul kita Tuhan itu mau menunjukkan ayatnya sebanyak mungkin di luar dan dalam diri kita dan bahkan ayat dalam diri kita itu lebih bisa jadi lebih jauh lebih banyak dibanding yang apa yang tadi kata Mas Imam itu kan yang ada di luar diri kita itu tujuannya Hmm. satu supaya kita betul-betul sampai pada keyakinan atau marifat kalau Tuhan itu adalah al-haq. Tuhan itulah satu-satunya hakikat. Yang selain Tuhan itu adalah Fana. fata morgana gitu. Kita Morgan. Wah, dahsyat. Di Gimana YouTube Bapak Ibu? Ya, kita buat belajar penggunaan bahasa terutama dalam kosakata. Hmm. Saya nggak tahu ya kalau di YouTube ada atau enggak. Mungkin teman-teman yang lain bisa bertukar referensi. Ada grupnya kayaknya ya. WA yang masih. ada. Oh iya, mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang punya. Saya kalau saya mohon maaf belum punya Bu siapa Bu Istiamah. Ya. Saya saya belum tahu ya kalau di YouTube ada atau tidak. Tapi mungkin bisa nih sama Mas Imam dibikin programnya. Panggil pembicara yang lain misalkan khusus tentang ada disiplin namanya Mufrodatul Al-Quran. Mufrodatul Quran betul gitu. Atau Oh, Mafahimul Quran. Nah, itu materi yang emang mata pelajarannya itu khusus tentang mufrodat-mufrodat dalam Al-Quran oh. atau apa ya konsep-konsep dalam Al-Quran. Jadi emang kata-kata perkata itu bisa memudahkan juga
Ada satu buku namanya Mufrodatul Quran karya Rogib Al-Isfahani, itu bukunya sangat bagus, cuman saya kayaknya belum terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tebel, Oh, itu tebel. Nah, itu semua kata dalam Al-Quran itu dengan banyak perbandingannya itu disebutkan di situ. Meskipun banyak ya, buku-buku yang lain juga banyak banget. Buku-buku tentang Mufrodatul Quran tuh banyak. Nah, itu bisa tuh nanti apa namanya, dari Quran Holik ya namanya. iya, iya. Bikin satu agenda bagus, itu menarik menurut saya. Agenda khusus tentang Mufrodatul Quran atau Mafahimul Quran. Berapa lama tuh dibahasnya? 20 tahun lah ya. Yang enggak ya, sebetulnya dimulai aja dulu, nggak usah dipikirin lamanya. Oh iya juga ya. Heeh. Benar, 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 benar. Nanti kan yang tertarik mungkin bakal bisa lebih cepet baca sendiri gitu, atau ya kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang perlu dimulai aja dulu. Siap, siap. Heeh. Berpuluh-puluh tahun. Enggak, Bu. Ya, mulai aja dulu. Ustaz Hazir aja gurunya. Oke, Bapak Ibu, sudah 7:11. Ada lagi pertanyaan mungkin? Atau insight atau apa? Bagaimana pembahasannya pada pagi hari ini? Mungkin kita perlu beranjak kepada amal soleh yang lain ya. Pada kegiatan yang lain. Cukup Bapak Ibu ya? Besok ada lagi ya Mas Azir ya lanjutannya ya? Sabtu subuh. Insya Allah besok kita masuk ke. Tadi sebenarnya saya mau masuk, tapi mohon maaf ya karena terlalu lama kita berhenti di surat Al-Hadid ini, karena saya rasa ini kayak fundamental ya, Ya. akan memudahkan kita memahami surat At-Takasur dalam konsep yang lebih luas. Maka saya harus berhenti dulu di surat Al-Hadid ayat 20 ini. Ya, Nanti insya Allah di besok itu kita bahas ini tentang makna takasur ini. ya, ya. Tadi saya juga pengen ngingetin, pengen nyepetin, cuman saya sejauh ini sudah mulai mengenal ya Mas Azir, bahwa kalau itu dibahas lebih panjang biasanya itu fundamental yang nanti itu di recall-recall lagi. Jadi ya Iya. udahlah, gitu ya. Oh iya, 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 iya betul. Di surat Asy-Syams kan gitu kan, nantinya recall lagi, recall lagi, recall lagi. Iya, kita bakal banyak callback nanti di sana. Callback ya. Iya. Mm-mm. Oke Bapak Ibu, makasih banyak. Bisa dapat materi slide-nya nggak Ustadz? Bisa sih insya Allah ya. Bisa. Iya, Di screenshot juga bisa. Saya juga kadang minta. bisa, bisa. Cuma Oke, kan Bapak. gini, cuman draft aja kan jadi ya. Tapi boleh Nah, sih. Ya. siap, siap. Makasih, Masya Allah, tabarakallah. Sama-sama. Mas Azir yang maksudnya. Ya. Sama-sama, iya sama-sama. Oke, Boleh. makasih banyak Bapak Ibu. Makasih Mas Azir. Barakallah Siap, fikum siap. Mas Imam, atas. mohon maaf ya kalau misalkan ini apa namanya, agak keluar dari surat At-Takasur tadi pembahasannya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aman, aman. Insya Allah buat saya pribadi manfaat banget. Bapak Ibu, makasih juga. Terima kasih sudah istiqomah. Makasih udah bantu share. Sampai ketemu besok subuh di Zoom yang sama. Stay tune terus di grup. Semoga Allah istiqomahkan kita dan semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah, istighfar sepenuh rasa, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak. Mohon maaf sebelumnya dari saya kalau ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama Mbak Fina, makasih juga. Allah. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm, and I
side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life.